Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dieni Putri Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 102190185 dan Yunita Cahyani dengan nomor induk mahasiswa 102190185 akan mempresentasikan tema yang keenam, yakni pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Indonesia. Saya akan menjelaskan subbab yang pertama mengenai pengertian pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pendistribusian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendistribusian memiliki arti yakni proses, cara, dan perbuatan mendistribusikan sesuatu. Distribusi dapat pula diartikan menjadi dua hal. Yang pertama, penyaluran atau pembagian dan juga pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Yang kedua, yakni tentang pembagian barang keperluan sehari-hari, terutama dalam masa darurat, oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, maupun yang lainnya. Pendistribusian zakat atau masorif al-zakat dapat memiliki arti pembagian zakat kepada yang berhak menerimanya atau al-mustahakun laha. Untuk mendistribusikan zakat secara baik diperlukan pemahaman fikih tersendiri yang mendasarkan pada dalil-dalil yang telah terdapat pada nas syariat yang digali melalui pendekatan kebahasaan atau al-qawaid al-lughawiyah maupun pendekatan tujuan syariat atau maqasid asy-syariah. Selanjutnya yakni pengertian pendayagunaan. Pendayagunaan mempunyai kata dasar daya dan juga guna. Kemudian diberi awalan pe dan diberi akhiran an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata daya berarti kemampuan melakukan sesuatu dan kata guna yang berarti manfaat, sehingga kata pendayagunaan berarti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, bisa pula bermakna peningkatan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa pendayagunaan adalah a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama. B. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Menurut Quran Surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang di jalan Allah, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini dijelaskan siapa-siapa saja yang berhak menerima atas hasil dari pengumpulan zakat tersebut. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Menurut Pujiono, pemberdayaan adalah proses atau tujuan. Sebagai proses, pendayagunaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperbaiki kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Dalam perspektif Islam, menurut Afzalur Rahman, konsep distribusi memiliki maksud lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya di antara golongan tertentu saja. Demikian yang dapat saya presentasikan.
Subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yunita Cahyani. Sekian, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk poin selanjutnya adalah model pendistribusian zakat. Yang mana dalam hal ini model pendistribusian zakat itu cenderung pada sistem sentralistik dan dikelola oleh lembaga. Maksud dari sistem sentralistik adalah memusat, yang mana zakat itu dikumpulkan atau dihimpun pada suatu daerah tertentu di pusat daerah tersebut dan baru didistribusikan di daerah yang mana ditempati untuk penghimpunan zakat. Apabila nanti zakatnya masih sisa, dapat didistribusikan di luar daerah tersebut dan juga dikelola oleh lembaga. Maksudnya, untuk contoh realnya di Indonesia sendiri ada lembaga yang khusus mengatur tentang zakat ini, yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Dan juga terkait kaidah pendistribusian zakat, ini ada beberapa pendapat dan penegasan juga pentarjihan dari para ulama fikih yang berlandaskan Quran surat At-Taubah ayat 60. Yaitu yang pertama adalah zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahik apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahik ada. Dan yang kedua, tidak diwajibkan mempersamakan pemberian zakat kepada semua golongan mustahik. Semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Maksudnya di sini adalah apabila suatu daerah terdapat 1.000 orang fakir dan jumlah orang yang mempunyai hutang atau gharim itu hanya 10 orang, maka lebih baik untuk didahulukan atau sasaran yang dituju adalah yang paling banyak jumlahnya karena kebutuhannya adalah yang paling besar. Jadi tidak kok malah orang fakir dijatah 10 dan orang yang gharim juga dijatah 10. Hal itu menimbulkan kesenjangan, ketimpangan yang drastis seperti itu. Dan untuk poin-poin selanjutnya insya Allah cukup dapat dipahami. Dan selanjutnya adalah pola pendistribusian zakat. Dalam distribusi zakat itu ada 4 pola. Yang pertama yaitu konsumtif tradisional, di mana pendistribusian zakat ini adalah zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Dan yang kedua adalah konsumtif kreatif, yang mana zakat ini diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar. Maka hal itu kan dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, istilahnya seperti itu. Dan ada juga produktif tradisional, yang mana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti ternak kambing, sapi perahan, membajak sawah. Hal itu kan berjangka, waktunya tidak hanya pada satu waktu dan dapat habis secara langsung seperti itu, tapi dan juga dapat dikembangkan lagi. Maka hal ini disebut produktif. Selanjutnya ada produktif kreatif, yang mana zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik dalam membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, dan juga seperti sarana pembangunan sekolah, sarana kesehatan, juga tempat ibadah seperti itu. Lanjut untuk pendistribusian zakat pada masa Rasul dan sahabat. Pada zaman Rasulullah, Nabi Muhammad SAW biasanya mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpul zakat dari umat muslim yang kaya dan dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Dan hal ini juga sesuai dengan kriteria penerima zakat yang ada di syariah. Selanjutnya zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana beliau membagikan semua dana zakat secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat. Juga ada ketentuan penerapan hukuman mati bagi orang-orang yang menolak membayar zakat di negara Islam. Serta pada zaman Nabi Umar bin Al-Khattab, beliau mengikuti langkah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq mengenai pengelolaan zakat dan kebijakan-kebijakan administrasi. Dan
pada zaman Utsman bin Affan terjadi perbedaan, yaitu ada orang yang memberi zakatnya langsung kepada orang miskin dan ada juga yang menyerahkannya kepada utusan Utsman. Serta pengaturan penghimpunan dan pendistribusian zakat berlaku sesekali saja dan dana zakat disimpan di Baitul Mal. Beliau juga membolehkan pembayaran zakat dengan barang-barang yang tidak nyata seperti uang tunai, emas, dan perak. Serta mengenai sistem pembagian zakat, Utsman menunjuk Zain bin Sabit untuk bertanggung jawab atas Baitul Mal dan memerintahkan agar membaginya kepada kaum muslimin. Selanjutnya pada zaman Ali bin Abi Thalib, beliau menolak untuk membedakan masyarakat di dalam pembagian zakat dari Baitul Mal. Selanjutnya adalah model pendayagunaan zakat. Di sini ada 3 model pendayagunaan zakat. Yang pertama yaitu inventasi dana zakat. Menurut seorang tokoh, Yusuf Qardawi, dalam Fiqhus Zakat, beliau mengemukakan bahwa pemerintah Islam itu diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya dibagi untuk kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Rekomendasi bagi para amil sebagai upaya mengakomodasi sejumlah pendapat mazhab yang melegalkan inventasi dana zakat. Yang pertama yaitu amil dapat menginventasikan dana zakatnya setelah para mustahik menerima dana zakat terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini amil itu hanya berlaku sebagai wakil dari keseluruhan mustahik. Dan yang kedua adalah amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mempunyai perhitungan matang pada usaha atau industri yang menjadi objek investasi. Nah, skema dalam penerapan investasi dana zakat ini ada 2. Yang pertama yaitu skema Qardul Hasan, yang mana suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Dan yang kedua adalah skema mudharabah, ya seperti sistem mudharabah pada umumnya, yang mana BAS atau LAS, Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat ini berperan sebagai investor seperti itu. Dan yang kedua itu dapat diberdayakan dengan cara memberdayakan para mustahik, yakni penyalurannya dapat berupa pelatihan-pelatihan serta keterampilan agar dapat bekerja, dan juga dana zakat dapat digunakan untuk pembangunan pabrik-pabrik. Dan ada lagi untuk yang ketiga, pemberdayaannya dapat berupa adanya bank zakat. Hal ini digagas oleh Sahri Muhammad, yang mana bank zakat yang dimaksud adalah suatu lembaga yang menjadi perantara antara muzaki dan mustahik, yang fungsinya sama dengan bank. Dan ciri khusus dari bank zakat yang dimaksud oleh Sahri Muhammad yaitu ada 3 poin. Yang pertama, tugas utamanya adalah menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah yang ditujukan kepada objek-objek zakat yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu bank zakat beroperasi semata-mata untuk mengembangkan dana zakat, infak, dan sedekah. Dan yang ketiga adalah menyalurkan dana pinjaman tanpa bunga baik para mustahik zakat yang memerlukan modal usaha. Nah, berikut penjelasan dari bab kali ini. Ada kurangnya saya dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.